Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo saudara-saudaraku se-Indonesia Raya. Salam kenal, saya Liza, host Anda hari ini. Kita jumpa lagi di podcast Koprumnas, judulnya Halo Koprumnas. So, hari ini kita pengen membahas tema yang luar biasa keren ya. Makanya video jangan di-skip. Dan juga jangan lupa video untuk di-like dulu ya. Dan juga untuk di-subscribe channelnya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, seorang direktur lokasi. Luar biasanya kenapa teman-teman? Karena beliau dulunya, mohon maaf nih Pak, mantan tukang sayur. Tapi luar biasanya saat ini omset beliau penghasilannya sudah ratusan juta. Dan memegang lokasi di Ciampea dan juga di Bekasi. Ya, Alhamdulillah ya Pak. Dan kerennya lagi Bapak nih bisa gitu Pak, jual rumah 1000 unit dalam jangka waktu 2 bulan aja. Masya Allah. Alhamdulillah juga. Gimana Pak? Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, saya tuh awalnya nggak percaya Bapak tuh seorang tukang sayur. Kenapa nggak percaya? Agent cabang juga nggak ada yang percaya Pak. Jarang. Masa? Iya, karena kan untuk menjadi direktur lokasi itu nggak mudah. Apalagi mengingat, mohon maaf, latar belakang Bapak juga bukan seorang developer. Betul. Ya, nggak ada sarjana teknik, nggak ada ya Pak. Betul. Dan benar-benar dari tukang sayur. Betul. Yang saya bayangkan Bapak itu tukang sayurnya gede gitu Pak. Jualannya kan namanya tukang sayur tuh bermacam-macam ya Pak. Dan ini beneran di emperan gitu. Betul. Itu luar biasa Pak. Dan Ya, sampai saat ini sudah se-glowing ini ya Pak. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Iya Pak. Gimana Pak kisah awal kenapa Bapak bisa kenal dengan Koprumnas awalnya? Oke. Kita sharing-sharing. Kita sharing-sharing berbagi ya semuanya. Ya, siap, buat Pak. ini buat motivasi semuanya. Artinya kalau di Koprumnas semua kalangan ya, siapapun dari golongan manapun, dari pekerjaan apapun bisa berhasil di Koprumnas. Itu dia yang kita mesti catat di sini ya. Jadi saya betul kata Liza tadi. Background saya awalnya tidak mengerti tentang properti. Ya, properti itu seperti apa, terus di dunia properti itu buru-buru paham, ya kan? Okay. Tahu persis properti itu kayak gimana tuh nggak tahu Iya, persis, betul, Pak. gitu kan? Nah, memang saya punya basicnya memang dari keluarga, ya memang berdagang ya, artinya karena dari orang tua saya sendiri pun memang pedagang gitu kan, dan itu kan diturunkan sama anak-anaknya ya kan? Karena kebiasaan dagang itulah akhirnya biasa menjual lah. Awal-awal aku masuk di Koprumnas itu karena memang Dulunya benci bukan Pak sama Koprumnas? Iya. Kayak ini fake kali. Kok tahu? Gitu. Kok tahu dulunya benci sama Koprumnas gimana? Banyak yang ngomong Pak. Oh gitu, iya iya. Jadi gini, Gimana nih, Pak? awal-awal memang gabung sama Koprumnas itu, awal-awal memang gabung di Koprumnas itu, kayak dulunya tertarik, pengen cari rumah, Oke. pengen cari rumah, tertarik pengen buat investasi ya, karena alhamdulillah sampai saat ini ya masih tinggal di rumah mertua indah. Oke. Kan kayak gitu kan? Iya. Jadi mikirin nih gimana caranya aku tuh bisa dapet rumah buat anak istri aku, gitu kan? Buat anak istri biar nggak ngontrak, biar nggak tinggal di mertua indah lagi. Terus mikirin caranya beli rumah. Tapi saya pengen tuh yang gampang, yang simple dan yang nggak ribet. Semuanya dicari. Nah pas itu 2017 ya, 2017 akhir atau awal-awal 2018 itu ketemu lah, ya kan? Ketemu karena nyari-nyari gitu kan di media sosial, di FB segala macem. Ketemu DP 0%-nya Anis Sandi. Anis Sandi dulu. Dulu DP 0% Anis Sandi booming. Oke. Ya kan 2018 itu booming. Booming banget. Terus nyangkanya tuh boleh dong gabung di DP 0%-nya Anis Sandi gitu kan. Terus coba masuk di DP 0%-nya Anis Sandi, di searching lewat FB segala macem, ketemunya DP 0%-nya Koprumnas gitu kan. Udah jauh dulu ya. Cuman awalnya ya tadinya gini, apaan sih nih DP 0%-nya Anis Sandi disangkut pautkan dengan Koprumnas gitu kan. Awalnya langsung ngecas gini, wah ini Koprumnas ini bisa jadi penipu nih, ya kan? Pengen nipu gitu kan.
bawa nama besarnya Pak Anies Sandi yang memang baru menjabat kan jadi Gubernur DKI dan punya program dari kampanyenya itu kan rumah ya DP 0%, gitu kan. Jadi sedikit galau dan kayak ini penipu ngapain sih. Cuman dari situ tuh kayak selalu ikutin FB-nya Bu Putri waktu itu, karena dia Bu Putri itu suka nge-live gitu kan, suka posting-posting walaupun mau apapun itu kan. Beliau iklan luar biasa. Nah itu dia, jadi setiap hari itu ada postingan terbaru gitu kan, yang membuat tuh kayak jadi penasaran, ya kan? Jadi penasaran, terus mencoba deh gitu kan. Waktu itu coba buat gabung dengan uang seadanya, artinya tadinya sih nggak lihat gabung, cuman pengen tahu doang, datengin kantornya, sampai di waktu dulu kantornya di Gedung Pembina Geraha ya, sampai di Gedung Pembina Geraha dicari tahu kan kantornya, cuman lewat, nggak jadi masuk. Iya, jadi masuk. Jadi tahapannya lumayan juga. Lumayan, kayak tahapannya 1 tahun. Wow. 1 tahun. Jadi pas mau masuk, nggak jadi deh, di skip dulu aja, lain waktu, gitu kan. Cuman kalau lewat ke situ, suka sering lihat, gitu kan. Ini di mana sih? Kok nggak ada tuh kalau misalnya kantor-kantor gedung-gedung itu kan ada itu di depannya tuh, misalnya kayak kementerian apa gitu kan, kok ini nggak ada gitu kan. Memang masih sekotak banget ya Pak. Iya. Jadi kok ini nggak ada pelang-pelangnya sama sekali gitu kan. Kayak masa iya sih gitu kan. Masih di skip doang, masih jalan itu berjalan 2018 pertengahan ya, Agustus. Itu masih sempetin kantor tapi lewat. Pada akhirnya itu di 2019 awal. 2019 awal, ingat tuh ya, 2019 awal. Coba deh gitu kan. Beraniin masuk ke kantornya Koprumnas. Ya nanya-nanya gitu kan. Sempet kok begini namanya ya? Enggak banget gitu kan. Serius, gitu kan? Enggak banget. Soalnya kalau bayangan kita developer itu kantornya udah luar biasa dong. Iya. Ya kan? Ya ini kantornya apaan gitu kan? Cuman kayak berapa ruangan doang. Waktu itu ruangannya cuman 3 ruangan doang. Kantor properti kok ruangannya 3 ruangan doang gitu kan? Enggak banget gitu kan? Gimana Pak sampai akhirnya Bapak tuh tertarik gitu, pengen langsung daftar? Nah itu dia. Jadi pas masuk tuh kan ada ruang presentasi kan. Ruang presentasi. Sebenarnya saya sendiri pun janjian sama Bu Putri, ya kan, untuk janjian datang tuh. Cuma yang dijanjinya juga nggak datang, nggak nemuin. Itulah uniknya Bu Putri ya. Jadi konsepnya memang mengundang. Jadi disuruh undang aja deh dengan broadcastnya, dengan apanya, terus disuruh undang gitu kan. Terus sampai kantor nggak ketemu Bu Putrinya. Tapi yakin Pak dengan Koprumnas? Belum yakin awalnya. Masih banyak proses. Tapi sampai akhirnya bergabung Pak, itu kapan? Jadi pada hari itu juga. Hari itu datang. Nggak ketemu Bu Putrinya? Nggak ketemu Bu Putrinya, langsung gabung. Waktu itu cuman dipresentasiin sedikit. Maksudnya sama agen cabang yang lama ya. Itu dipresentasiin dikit. Ambil aja Pak di Koprumnas, insya Allah. Tapi belum percaya itu Pak statusnya. Itu udah mulai bergetar ya. Kayak panggilan hati. Ya, panggilan hatinya udah bergetar kayak ambil aja Pak di Koprumnas, gampang loh gitu kan. Syaratnya mudah. Ya kan? Cuman KTP doang langsung bisa ACC. Di situ itu kan memang yang aku cari ya, yang memang saya cari selama ini, kemudahan membeli rumah. Karena kan dengan kondisi yang pas-pasan gitu kan, mohon maaf kalau tukang sayur biasanya kan nggak mau ribet sama urusan-urusan begituan, terus mau yang simple gitu kan. Nah itu yang saya cari ya, itu yang saya cari banget. Nah itu dapat gitu loh. Oh syaratnya cuma KTP doang, dan di sini ngelihat konsepnya itu alhamdulillah tanpa riba. Artinya dari akadnya sendiri itu satu harga.
dari yang awal kita perjanjian sampai ke akhir itu satu harga. Waktu itu harganya 191 karena baru naik waktu itu. Dan lokasinya baru dua lokasi antara Jonggol dan Tajur waktu itu. Tajur sama Tajur. Cuman ayo Pak ambil yang di mana? Tajur udah sekian bulan gitu kan. Kalau Tajur masih baru, yang baru banget nanti akan ada launching Bekasi gitu kan. Nanti ada launching Bekasi. Terus ini ada dua pilihannya. Oke, kalau pilihan dua tadinya udah ngambil untuk yang di Jonggol. Ya kan? Karena tadi alasannya mudah, ngambil GoPros itu mudah. Syarat cuma KTP doang, langsung bisa ACC. Iya, masih bisa bernapas. Iya, waktu itu nggak ada slogan napas. Waktu itu nggak ada slogan napas. Waktu itu slogannya cuma ya syaratnya KTP doang, mudah dan tanpa riba. Nah itu yang aku cari, gitu kan. Itu yang benar-benar saya cari selama ini, kayak gampang banget, gitu kan. Apalagi ayo Pak gabung gitu kan, dari agent yang lama tuh ngasih tahu gitu, terusnya ya udah aku Bismillah nih, Bismillah gabung di Koprumnas, gitu kan. Bismillah gabung di Koprumnas. Awalnya milih tuh, tadi sempat milih Jonggol, cuman nggak jadi karena mungkin kurang ya. Jadi Jonggol kan tadinya pikirnya jadi sama wow gitu kan. di Jonggol gitu kan. Jadi enggak gitu kan. Coba cari di Tajur deh karena Tajur kan dekat Citerap ya. Nah, pas itu Bismillah. Ngambil di sana. Biasanya ngambil di sana yang di awalnya iseng kan ngambil beneran langsung ACC. Itu cuma KTP doang langsung ACC loh. Padahal itu kan niatnya tadi nggak bawa kakak, nggak bawa pas foto gitu kan, cuman KTP yang ada di dompet sama uang waktu itu 1.300.000. 1.300.000. Ya, jadi kayak itu langsung ACC, bener loh iya kan? Itu disembunyiin dulu tuh satu hari dari istri, jadi gitu istri kan? tahu. Jadi historinya gini, aku pengen ngambil rumah, gitu kan? Aku pengen ngambil rumah, tapi biar istri tuh nggak tahu dulu. Ya, takut diomelin, biasalah suami-suami takut istri. Gitu. Ya, jadi karena takut diomelin, karena nggak bilang, ya jadi oke di skip dulu deh. Waktu itu pada langsung daftar. Ya niatnya tadi sih ya, Bismillah karena pengen cari kemudahan di Koprumnas. Besoknya penasaran sama lokasinya. Nah, waktu itu langsung pagi itu kalau nggak salah jam 7 itu aku langsung survei ke Tajur. Langsung survei ke Tajur, dilihat walaupun di situ nggak ada umbul-umbul, nggak ada plang, nggak ada yang menegaskan itu di Koprumnas ada ya. Tapi pas kebetulan warung kopi di Tajur itu ada. Terus ngobrol-ngobrol lah dikit gitu kan sambil ngopi-ngopi gitu kan. Di situ ibu yang warung kopinya bilang katanya ini memang katanya dibeli sama Koprumnas. Dibeli sama Koprumnas, tapi sistemnya nggak tahu gimana. Dari situ kayak makin yakin. Oh iya, apa yang dibicarakan tadi di presentasi walaupun singkat banget, ya. Tapi oh iya ya, ini real loh. Ini artinya dari keyakinan kita pengen ngambil rumahnya seperti apa gitu. Terus di situ langsung balik lagi ke kantor Koprumnas. Balik ke kantor lagi? Iya, balik ke kantor Koprumnas. Balik ke kantor Koprumnas, niatnya booking kafling. Booking kafling itu waktu itu 3,5 juta. Ya, jadi kayak kalau untuk menentukan pilihan lokasi kan harus ada booking kafling ya di Koprumnas ya. Ingat sekarang kan ada 5 juta gitu kan, dan itu tidak hilang gitu kan. Uangnya tidak hilang untuk booking kafling, tapi memotong harga rumah. Nah posisinya pas megang itu duit, itu juga duit diem-diem ya, dan istri juga diem-diem gitu kan. Harusnya jatahnya istri gitu kan, cuman diem-diem gitu kan. Pas pulang dari sana kalau nggak salah zuhur ada presentasi, ada training untuk agen cabang marketing, ya kan. Nah disitulah kayak loh, kenapa sih aku nggak manfaatin ini? Saya nggak manfaatin ini peluang loh gitu kan. Manfaatin peluang itu dengan 3 juta. Waktu itu awalnya gabung jadi agent ya. Dengan 3 juta bisa punya gratis nyicil. Artinya di Koprumnas dikasih solusi
bagaimana nyicil gratis, bagaimana punya rumah tanpa harus nyicil. Ya, waktu itu punya uang 3 juta, 3,5 juta kan, artinya kan dari keagenan yang dikoperasikan itu 3 juta. Iya betul Pak. Iya kan? Oke Pak Altam, jadi kan tadi kita udah sharing-sharing ya, Bapak udah ngambil segala macam. Saya juga sempat dengar nih Pak, gitu ya, kalau Bapak tuh untuk menjadi dirlo kan kita udah sama-sama tahu nih ya, ada modalnya, investnya 100 juta, tapi tentu keuntungannya itu sangat banyak pemirsa, lebih dari itu, ya nggak Pak? Betul banget. Kan makanya omsetnya udah ratusan juta. Alhamdulillah. Ya, dulu Bapak tuh waktu gabung jadi dirlo unik nih, ya pemirsa, karena seorang tukang sayur nih Pak, jadi biasa pakai kantong kresek kali ya Pak ya. Betul. Jadi bawa duitnya ke Koprumnas cash pakai kantong kresek. Itu betul banget. Betul Pak betul itu. Banget. Itu gimana tuh Pak? Kok bisa? Jadi gini, pakai kantong kresek? history awalnya nggak langsung jadi dirlok ya. Oh, dirlok iya. Jadi waktu pas tadi jadi agent, ya kan 3 juta kan. Iya. Itu sempet down. Sempet downnya kenapa? Sempet downnya itu selama hampir 2 minggu kayak nggak dapat konsumen. Tadinya aku pikir ini gampang gitu kan, sempet down nggak dapat konsumen, itu kayak aduh ya Allah, ini bener nggak sih gitu kan. Yang diambil bener nggak sih gitu kan. Terus kayak ngedown gitu kan, kok nggak bisa dapetin konsumen gitu kan, sampai kayak akhirnya sedih. Nah alhamdulillah ya, artinya ya ikhtiar lah, artinya ikhtiar kita pertama kali closing, alhamdulillah dapat closingannya agent. Ya, jadi dapat 70% dong, ya kan? Dapat 70%, dapat 2,1 juta. Keduanya lagi agent lagi, gitu kan? jadi alhamdulillah setelah dari masa down itu 2 minggu ya, masa down dari dalam 1 bulan itu alhamdulillah nggak nyangka juga. Ini mungkin jadi motivasi, jadi top sell. Iya, waktu itu kan ada periode rewards untuk top sell ya. Jadi di per 1 bulan itu alhamdulillah dari 2 minggu ternyata ngejar dong, ketinggalan 1 bulan kan 4 minggu ya. Dari 2 minggu yang itu alhamdulillah jadi top sell. Top sell, ya alhamdulillah komisinya lebih ya. Dari situ udah kayak semakin kayak PD-nya makin tinggi. PD-nya makin tinggi. Launching Bekasi, di situ manajer lokasinya nggak ada, ya, dirloknya ada, tapi wadirloknya nggak ada. Nah, ini kan manajer lokasi dulu ya, itu dengan komisi, dengan franchise ya, arti lisensinya itu kalau ini kan 25 juta dulu ada, namanya Cakap cabang kabupaten. Nah itu 25 juta, bingung mau ngapain gitu kan. Terus, aduh, alhamdulillah dari ngumpulin sedikit itu, yang 2 kayak dapet 4 agent segala macam gitu ya, sama ditambahin lagi sama biasa duitnya istri dipakai. Duitnya istri dipakai. Waktu itu gadein perhiasan. Sampai gadein perhiasan Pak. Karena Masya Allah ya. Dengan ini ya, kalau saya lihat potensinya ini bagus. Waktu itu survei ke Bekasi berapa kali, kok ini nggak ada yang mau megang gitu loh di Bekasi gitu. Padahal ini kan sesuatu yang luar biasa. Saya harus menentukan pilihan sekarang. Kalau nggak menentukan pilihan sekarang, itu bisa kapan lagi nggak tahu. Kayak gitu kan. Kata Pak Ketum sendiri gitu kan. Kalau ada bola biliar gitu kan di depan lubang, terus tinggal sodok doang 1 kali kamu bisa masuk, kenapa enggak kamu coba? Nah itu yang terngiang-ngiangin, bahasanya kan gitu ya. Bahasa terngiang-ngiangin. Jadi lo paksain deh gitu kan. 25 juta ini gimana? Termasuk dari agent cabang yang dikumpulin tadi, itu kayak dapat berapa juta, terus ditambahin lagi sama gali perhiasan istri. Jadi kan artinya ya dia lah tuh duitnya gabunglah jadi cabang kabupaten Bekasi, waktu itu 25 juta. Ya alhamdulillah ya, dengan konsekuensi yang ada. Dari situ semangatnya makin tinggi. Jadi kayak kenapa di sini tuh kayak harus ada lisensi, harus ada berbayar. Karena bener, justru dengan berbayar kayak kita punya semangat buat bagaimana berjuang gitu ya. Berjuang ngembaliin uang itu kembali. Iya, ya kan? pasti. Artinya harus kembali untung cepet.
modal cepet, untung cepet. Karena kan kita dagang loh ya. Artinya kan dari situ gue nggak mau sia-siain nih, gitu kan? Aku nggak mau sia-siain uang 25 juta ini kembalinya lama. Dan makanya oke, langsung kerja. Ya bahasanya kan sekarang kerja kan gitu kan. Nah, jadi kerja langsung, alhamdulillah itu di Bekasi selama jadi cakap ya cabang kabupaten itu naik dari memang penjualannya sedikit jadi naik banyak gitu kan. Dan alhamdulillah saya sendiri top sale selama 6 bulan lah, 6 bulan atau 7 bulan berturut-turut. Jadi income-nya kan makin banyak ya. Iya. Karena kan janji tadi yang digadein itu harus dibalikin terus gitu kan sama istri, kalau enggak tidur di luar repot kan gitu. Gitu. Jadi karena itu sih, jadi karena akhirnya lama-lama jadi udah terkumpul gitu ya Pak ya, Bapak nambah lokasi lagi, Nah. nggak cukup dengan Bekasi gitu. itu ada ceritanya sendiri, jadi waktu pas sudah berjalan ya dari Bekasi itu berjalan 6 bulan atau 7 bulan, itu kuotanya sudah mencapai 1.200-an lah, 1.200 lah ya dalam waktu itu, udah up banget, tinggi banget. Di situ pengen naik jadi dirlok atau manajer lokasi dengan nambah 100 juta. Jadi nggak upgrade tapi nambah 100 juta. Nambah dari mana 100 tuh Pak juta. uangnya? Nah itu dia, uangnya itu dari Bawa pakai kantong kresek? kumpulin agen cabang. Agen cabang. Jadi kalau kayak misalnya kan ini kan level aku kan udah cabang ya, levelnya udah cabang. Jadi gampang banget tuh closingin cabang, dapat 7 juta gitu kan. Beberapa 20 cabang atau agennya tuh banyak deh, kurang lebih tuh sama deh 40-an agen sama 20 cabang itu ada lah ya. Artinya kalau di Kopros kan ada fee 70% ya. Nah itu yang aku kumpulkan. Enaknya Itu ya, yang Pak, aku kumpulkan dari agen cabang itu. Jadi di samping komisi yang ada itu yang dikumpulkan. Jadi kayak ngumpulin terus, biasalah ya. Kalau ngumpulin, kalau itu dijadiin ya kumpulin duit karena nggak biasa juga sering nabung gitu kan, karena gitu. males gitu kan. Nah, dan nggak pernah ada tabungan di bank banyak gitu kan. Gitu, Ya kan? oke. Jadi dikumpulin lah. Ya biasanya kalau ini dikumpulin terus, pada saat ada momen di mana harus jadi dirlok gitu kan. Tadinya gabung untuk Bekasi, jadinya mau untuk dirlok Bekasi, ya kan. Upgrade 100 juta. Waktu itu datang ke Koprongas, kalau nggak salah itu harinya hari Jumat. Alhamdulillah hari Jumat. Terakhir Bu Putri udah ultimate ya, artinya kalau nggak sampai hari ini kamu udah nggak dianggap lagi gitu kan, masih dirlok, kamu udah nggak. Artinya saya buktiin kalau ini loh Bu, saya serahin uang, dan Bu Putri kaget gitu kan. Tadinya kan batas waktunya sampai Sabtu ya, cuman di hari Jumat, dan kaget langsung nyerahin itu duit sama plastik hitam waktu itu ya. Plastik hitam gitu ya, uang cash 100 juta Ya Allah. ya kan, uang cash yang diberikan untuk jadi. Cuman waktu itu kendala lagi. Nah, Apa tuh? disinilah pelajarannya Koprongas. Oke. Sharing Pak. Pelajarannya gini, pada saat itu di ACC, ya kan? Pada saat itu di ACC ternyata Altam, gitu kan? Altam, kamu harus belajar menjadi developer. Kamu pada saat Bekasi ada, kamu belum nyari tanah. Terus gimana Bu? Kamu saya tawarkan untuk ekspansi tanah. Artinya kalau developer itu kan harus cari tanah, Iya, betul. ya kan? Harus marketing, harus perizinan, sama harus membangun. Pokoknya padat modal juga ya menjadi Betul. developer tuh. Tapi kalau di Koprongas 100 juta udah jadi developer loh. Iya, kan mantap banget ya Jadi, Pak. itu potensi yang luar biasa. Iya. Jadi pada saat itu momen yang pertama mencari tanah itu, bagaimana sih sistem mencari tanah di Koprongas? Kamu belum belajar, kata Bu Putri gitu. Kamu belum belajar bagaimana awalnya, karena saya merasakan sendiri. Ini Bu Putri bilang ya, saya merasakan sendiri 2-3 bulan, 4 bulan saya nyari tanah di Jonggol. Kamu belum lakukan itu. Kamu ready karena Bekasi sudah ada lahan, gitu kan. Nah, kayak aku belum ngerasain yang pertama nih, gitu kan. Nyari tanah itu gimana sih, dengan dicicil 5 tahun sama Koprongas itu gimana?
Nah disitulah oke lah Bu, ya kan? Oke, saya siap nyari tanah, tapi saya minta tanahnya di daerah Bogor. Waktu itu cari tanah, bener-bener cari. Alhamdulillah cepet dapat, karena dibantu sama Korwiltan cepet dapat. Itu tanahnya di Ciampea ya sekarang ya, Sidemudi gitu kan. Cuman masalahnya ketipu. Jadi beneran nggak ada yang mulus ya, beneran Ya, misalnya. karena biasanya banyak di lapangan juga menghalalkan biar untuk di ACC ya, Iya. tidak sesuai dengan SOP-nya. Itu kayak zone. Ya, akhirnya ketipu 50 juta waktu itu. Jadi 50 juta ketipu, cuman kata Pak Ketum ini buat pembelajaran, jangan sampai ketipu lagi. Jadi memang benar-benar kayak berproses gitu loh dari Betul. Dari apa. Cuman saya tetap yakin di Koppernas, intinya yakin sama Koppernas ya. Tetap nyari tanah lagi hampir semua Bogor Barat ya. Bogor Barat itu lobi tuan tanah, ngelobi korlap-korlap yang di bawah, ya kan, calo-calo bahasanya lah gitu kan. Bagaimana bisa sesuai dengan SOP-nya Koppernas. Ada lagi tuh, dapat lagi tanah di daerah Ciampea, tapi Bogor Wiliang gitu kan. Ketipu lagi, gitu kan. Jadi berapa kali ketipu nih Pak? Kalau yang di Ciampea sendiri sampai 4 kali. Gitu. Wah. Jadi Tapi sekarang udah mulai pembangunan ya Pak? Ya, tapi alhamdulillah terakhirnya udah mulai siap pembangunan. Alhamdulillah sudah land clearing ya. Nanti Bapak boleh sharing-sharing tentang lokasi Ciampea. Tapi saya sebelumnya pengen tanya dulu nih Pak, kenapa harus Koppernas Pak? Kan developer banyak. Developer banyak ya, dan yang apa ya, kalau dipikir-pikir untungnya di Koppernas ya alhamdulillah Pak, besar juga gitu ya. Tapi yang lebih itu kan luar biasa, apalagi Bapak udah dapat ilmunya dari Koppernas gitu ya. Kenapa harus Koppernas Pak? Kenapa harus Koppernas? Saya nganggap Koppernas ini tempat belajar saya. Ya. Dulu pernah gabung di marketing properti lainnya. Dulu pernah jadi karena kami basicnya jualan ya. Ini kan jualan jatuhnya ya. Dulu jualan sayur, sekarang jualan properti. Oh dulu jadi sempat jadi agent lain. Iya, jadi karena basicnya jualan, saya ngerasa di Koppernas ini bagaimana dididik menjadi developer mandiri. Developer mandiri yang memang tanpa bank, ya kan? Yang memang kita syiar berantas riba, yang memang di situ kita membantu masyarakat ya menengah ke bawah biar gampang punya rumah. Itu yang jadi kayak tersentuh gitu kan, tersentuh. Kenapa sih saya nggak terjun ke sini? Kalau di sini kan ladang komisi, ladang pahala, nggak munafik dong. Karena kan kita orientasi pasti komisi ya. Nggak munafik kalau Anda bilang tidak butuh komisi Koppernas itu bohong. Iya betul. Ya kan? Karena dapur belum ngebul, apalagi tadi ditagi-tagi sama istri kan, buat ngelunasin gitu kan. Nah jadi komisi penting, tapi di sini ada yang lain dari itu. Artinya di sisi ada syiar batas riba. Artinya Dan bantu orang banyak tadi. Dan bantu orang banyak. Jadi dari keyakinan itulah kayak tetangga saya, saudara saya mungkin masih ngontrak gitu ya. Mereka bertahun-tahun ngontrak, mereka nggak mikirin angsurannya berapa gitu kan, tapi itu bukan milik mereka, ya kan? Nah di sini kayak kenapa sih kamu tuh nggak coba untuk ubah mindsetnya mereka? Ya, kalau ngontrak itu sampai berapa lama ngontrak sampai tua kan nggak mungkin, ya kan? Tapi kalau punya rumah sendiri, walaupun semuanya berproses di Koppernas, ya kan? Artinya di sini akan jadi rumah milik sendiri. Walaupun sepetak, 2 petak, apalagi tipe Koppernas tipe 36 ya, itu cocok untuk keluarga kecil bahagia gitu kan. Ini sangat, kita harus ubah mindsetnya mereka. Mindsetnya mereka ini maunya yang instan, mau yang apa gitu kan. Dari sini kita harus ubah mindsetnya mereka. Di sini beli di Koppernas itu mudah banget loh. Ya, di sini diajarkan bagaimana kamu itu punya rumah dengan cara yang mudah, tapi juga bisa punya penghasilan. Nah, situ ya Pak. Dari situ, jadi kayak penghasilan yang halal dan berkah. Alhamdulillah, karena memang ya saudara-saudara yang nonton hari ini, kita semua pembangunan di lokasi 30 lokasi kita saat ini ya,
itu tanpa dana bank sama sekali ya Pak. Yes, betul. Sepeser pun kita nggak ada pakai dana bank, murni dari dana Koprumnas sendiri ya, betul. Dan juga murni dari dana konsumen. Jadi benar-benar nggak ada pakai dana bank sama sekali. Kalau kita dibilang murni syariah, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Karena kita nggak ada minjem dari bank, nggak terkena bunga dari bank. Iya. Alhamdulillah. Itu yang jadi bahasan simpelnya ya. Simpelnya kalau saya pribadi bukan ahli agama, ya kan? Karena basicnya memang jualan, ya kan? Basicnya saya bukan ahli agama, tapi saya tahu. Itu yang paling penting, itu saya tahu bagaimana dosa riba. Dosa riba itu kalau menurut hadis ya kan, paling kecil itu mensetubuhi ibu kandung sendiri. Dari 73 dosa yang paling kecil dosa riba itu mensetubuhi ibu kandung sendiri. Nah di situ pahamlah dosa itu gitu kan. Buat apa sih? Masa iya sih saya harus mensetubuhi ibu kandung saya sendiri gitu kan. Dan waktu pas usaha pun artinya tidak terlepas dari yang namanya bank. Ada kan, kita kan peminjaman modal waktu pas dagang itu kan ada gitu kan. Dan itu kayak memang menjerat lah. Anda nggak akan pernah tenang kalau Anda punya utang seperti itu, artinya utang riba seperti itu, tidak akan pernah tenang. Jadi di Koprumnas dikasih banyak solusi untuk lunas dari utang riba segala macam. Jadi salah satu motivasinya juga dulu bergabung di Koprumnas pengen bebas utang riba ya Pak? Iya. Luar biasa Pak Altam. Pak Altam ada nggak sih Pak kisah yang menurut Bapak, aduh ini nggak bakalan deh gue lupain di Koprumnas? Apalagi jujur ya Pak ya, kalau kita ketemu sama konsumen-konsumen Koprumnas itu kan beragam banget Pak. Ada yang dia benar-benar ojol doang, ada yang benar-benar, saya kenal Bu Karsinah ya teman-teman. Itu Bu Karsinah cuma jualan Yakult, tapi sekarang sudah nempatin rumahnya di Jonggol. Kisah-kisah yang seperti itu Pak, ada nggak Pak yang Bapak nolong ibaratnya ya Pak? Kita tuh sambil nolong ya Pak di sini. Ada. Di Koprumnas. Ada. Luar biasa. Awal-awal gabung itu saya ketemu dengan waktu jadi agent ya dulu. Waktu saya ketemu dengan kumpulan ojek online. Nah pas gabung itu alhamdulillah pilih di Bekasi waktu itu kan, karena waktu pas gabung Bekasi, dan saya mampir ke rumahnya si orang tersebut ya. Dan di situ mohon maaf nih kalau misalnya orangnya nonton juga ya, artinya ini saya bukan mau menjelekkan, tapi memang kayak menginspirasi. Anda menginspirasi, dan Anda menginspirasi banget. Waktu pas saya datang ke rumahnya, mohon maaf, itu cuma satu petak kontrakan ya, satu petak, dan di bawahnya itu nggak berlantai. Jadi lantainya itu tanah. Lantainya tanah, kayak pas aku mau datang itu kayak dikasih kardus buat kayak aku duduk gitu kan. Dan alhamdulillah di situ dia langsung percaya sama Koprumnas. Itu kayak dek gitu kan. Nah, alhamdulillah orangnya sampai saat ini masih mengangsur, masih lancar mengangsur. Jadi di situ kayak semakin yakin lah, artinya jalan di sini tuh benar. Ini yang harus aku bantu. Ini yang harus aku perjuangkan. Ya kan? Di Koprumnas ini yang harus aku perjuangkan. Orang-orang yang seperti ini yang tidak di cover sama bank. Buru-buru orang yang kayak gini dilihat sama bank. Ya kan? Artinya dari situ makin yakin dan tambah yakin di Koprumnas. Jadi saya sih nggak terlalu mengharapkan yang orang yang memang punya banyak duit atau apa ya, karena pasti banyak maunya, ya kan? Jadi memang berjalan aja, saya sambil mencari ya, termasuk dari tempat-tempat dagang saya dulu gitu kan, pedagang-pedagang, termasuk yang ojek online. Ini ada videonya ya kalau di ojek online ya, itu jalan dari ojol-ojol gitu kan, alhamdulillah ada hasilnya. Dan itulah cikal bakal saya untuk naik ke jadi cabang Dirlok ya, artinya cabang kabupaten sama Dirlok. Ya Allah Pak Altam, udah banyak banget ya, dari yang ketipu, terus juga sampai pakai kantong kresek buat duit 100 juta. Itu luar biasa. Tapi itu real loh, beneran. Iya. Itu real. Kalau misalnya boleh di story ini, itu real. Kalau mungkin ada fotonya ya, itu real, kayak pakai plastik hitam itu dibawain gitu kan, terus
masa sih kayak ini kan tukang sayur gitu kan, masa sih ini tukang sayur gitu kan, enggak, dulunya enggak kayak gini gitu kan. Sekarang udah glowing pemirsa. Jadi ada tuh ya, ada nanti kita ada sertain foto-fotonya? fotonya ya. Jadi pas Bapak masih beneran ngemper jualin sayur, nanti kita ada fotonya, nanti ditampilin ya di sini ya. Iya. Itu real. Jadi Betul. bukan kayak rekayasa atau settingan ya. ya. Jadi memang itu memang pengalaman pribadi saya, memang real di Kopermas seperti apa. Iya. Pak, searching ya dari tadi itu kita udah membahas gimana kayaknya banyak banget ya halangan, rintangan untuk menjadi seorang direktur lokasi. Dan saya tahu itu modalnya juga nggak sedikit Bapak Ibu gitu, tapi ya udah sebanding ya Pak dengan penghasilan saya. Alhamdulillah. Gitu. Enaknya jadi direktur lokasi Pak sekarang gimana? Tadi kan udah nggak enak Pak, ketipu ya, namanya kita proses belajar. Enaknya jadi direktur lokasi Kopermas. Iya. Enak banget, bukan enaknya aja ya. Oh, tapi dipakai enak banget. Jadi udah enak banget. Kenapa? Kalau di Kopermas itu Anda sebagai dirlok itu bisa dapat income lebih. Income lebihnya dari apa? Income lebihnya dari konsumen yang gabung. Ya kan? Itu fee-nya itu kalau dibayarkan memang mungkin kecil ya, 50.000. Dulu kalau dibuat di 50.000 tuh buat kayak beli sayur cabai bawang lah ya. Apa kalau lagi naik gitu kan, cabai lagi naik itu kan bisa buat beli cabai bawang doang. Iya. Ya kan? Nah, di Kopermas itu 50.000 satu orang dikali. Nah, di lokasi itu ada berapa orang yang gabung. Misalnya di lokasi itu ada 1.000 orang yang gabung. Maka tinggal kaliin aja 50.000 dikali 1.000 orang yang gabung. Oke lah, Anda jangan bilang 1.000 semuanya bayar. Gitu kan. Mungkin ada 500 orang bayar, ya kan? 600 orang bayar dari 1.000 ya kan? Penjualan kita makanya di up sampai 1.000 lebih karena tadi 600 deh yang bayar kali 50.000 itu 30 juta. Dan ini passive income-nya itu terus-terusan sampai 8 tahun. Karena fee-nya kita kan dapat 2,5% ya selisihnya. Yeah. Itu passive income-nya itu sampai 8 tahun. Itu bisa up terus. Itu passive income untuk fee marketing. Fee marketingnya 50.000. Belum lagi income dari bagi hasilnya Kopermas. Nah, berapa tuh Pak? Sharing Bagi Pak. hasilnya Kopermas. Makanya kenapa saya pengen jangan ya. Saya harus maju sekarang. Kalau nggak maju sekarang, nanti ini diambil sama orang. Dulu tuh pengen saya kayak gitu. Karena ini peluangnya bagus banget. Nah, bagi hasil di Kopermas, bersihnya ya, bagi hasil bersihnya Kopermas itu setiap dirlok itu dapat 40% kali keuntungan bersihnya Kopermas. Ini semuanya sudah tertuang di PPJB segala macam, semua dinotariskan, ya kan? 40% kali keuntungan bersihnya itu 20 juta. Jadi per unitnya dapat 8 juta. Bagus dong. Dikali berapa? 8 juta dikali, misalnya di situ kuotanya 1.000, kita anggap 1.000 ya, biar gampang. 1.000 dikali 8 juta. Jadi Anda dapat income-nya itu 8 miliar dengan modal cuma 100 juta aja. Masa iya nggak mau sih? Wah, Masya Allah 8 miliar saudara-saudara. Ya, jadi nanti yang mau gabung-gabung menjadi dirlok di Koperumnas ya bisa langsung datang dulu ke Geraha Koperumnas Jatinegara ya, ke kantor pusat kita. Sharing-sharing sama Pak Altam nggak jadi masalah ya Pak? Boleh, silahkan. Masya Allah ya. Mungkin Pak sekarang kan Bapak sudah lahannya sudah mau pembangunan. Alhamdulillah ya sudah land clearing, dan kemarin itu bikin geger karena nyewa 1 bis gede dan juga 2 minibus. Bukan 1 loh, iya, 3 lah totalnya. Ya kan, sama 2 minibus kan, jadi 3 bus lah ya. Survei bareng-bareng ke Ciampea, dan Masya Allah banyak banget yang luar biasa ya, lokasinya enak gitu Pak. Nah sekarang prosesnya di Ciampea udah gimana Pak? Kalau di Ciampea sendiri ya Alhamdulillah, untuk yang di Ciampea itu kita prosesnya udah tahapan land clearing. Oke, Alhamdulillah. Ya tidak mudah ya, tadi perjalanan tadi yang saya ceritakan dari awal. Ciampea itu sempat pindah 3-4 kali lokasi. Nah Alhamdulillah di lokasi yang terakhir kita dapat take over dari perumahan yang mangkrak, dari akuisisi ya, bentuknya akuisisi dari developer yang mangkrak. Itu perizinannya sudah hampir selesai. Ya. Nah kita tahapan di Ciampea sendiri itu sudah sampai land clearing, jadi pembersihan lahan segala macam. Nanti IMB udah turun, kita bisa langsung bangun.
Itu untuk yang di Ciampea. Nah kemarin ya, ini karena kemarin biasanya ya, karena biasanya kalau di pasar ya identik itu saya biasa bergaul sama emak-emak. Ya dong, ya kan, karena yang biasa beli bumbu-bumbu dapur, Mama. cabai bawang, sayuran kan pasti mama, Ya. gitu kan. Yang kemarin itu ada inisiatif survei bersama. Ya niatnya emang agen cabang semua, tapi didominasi memang sama emak-emak. Jadi memang dominasinya memang emak-emak. Jadi kayaknya saya ini terbiasa dengan lingkungan emak-emak deh. Untung nggak jadi emak-emak ya. Untung nggak jadi emak-emak. Jadi kemarin tuh alhamdulillah satu bis besar ya sama 2 minibus. Itu alhamdulillah semuanya full dengan emak-emak. Dengan emak-emak, biasanya kalau emak-emak ini ya bisa mensukseskan Koprumnas itu loh. Karena semangatnya luar biasa. Biasanya kalau emak-emak itu punya kekuatan ngajak itu lebih hebat. Iya pasti dong, the power of mama ya bukan dari ini. Iya, karena kalau yang ngajak emak-emak itu biasanya hayo gitu kan. Pokoknya harus gabung, ditarik lah, dipaksain lah atau apa, itu dia kekuatannya mama. Walaupun tapi ujungnya nanti dia juga yang bersyukur ya Pak ya. Iya betul, karena gini, dia kalau misalnya dapat penghasilan, ini kan nggak ganggu suaminya dong. Betul. Ya kan, suaminya seneng, Iya. penghasilannya bertambah gitu kan. Ya emak-emaknya bisa mandiri. Sekarang ya di zaman pandemi kayak gini ya, kalau cuma ngandelin suaminya doang, mohon maaf, kalau yang suaminya kadang di PHK gitu kan, kadang suaminya itu gajinya dipotong gitu kan mamanya harus tampil, bener gak sih? Betul Pak. Mamanya harus tampil, bantulah perekonomian keluarga. Nah itulah di sini kenapa Koprumnas juga banyak dominasinya mama, kayaknya the power of mama. Gitu. Kayak gitu deh pokoknya. Tapi unitnya udah berapa nih Pak yang terjual? Alhamdulillah sampai saat ini unit yang sudah terjual itu 1.300-an. Udah nambah lagi Masya Allah. Iya. Ya udah 1.300. Jadi bagi anda semua nih, Ciampea itu dekat mana sih Pak? Ciampea itu dekat kampus IPB Dekat Bogor. Oke. Jadi keunggulannya itu yang di Ciampea itu dekat kampus IPB Bogor, ya kan? Sama banyak tempat liburan. Kayak Curug itu banyak. Dan di sana alhamdulillah ya di Ciampea sendiri itu memang angkotnya itu sudah ada. Alhamdulillah angkotnya itu sampai depan lokasi loh Bapak Ibu. Iya, Jadi luar biasa ya. kalau Anda survei ke Ciampea itu Anda nggak perlu repot-repot masalah angkot atau kereta pun itu dekat karena dekat stasiun Bogor Kota ya. Jadi itu sangat-sangat menguntungkan untuk investasi Anda. Kalau masalah air sama udara Anda jangan tanya, Bogor itu udaranya pasti segar, ya kan? Iya. Airnya pasti bagus. Ya, gitu. Ini saya juga nggak mau promo-promo cuman Ciampea doang loh, karena kan tadi ini kan ada tanggung jawab saya sebagai wakil sebagai direktur untuk Bekasi. Nah, Bekasi keuntungannya sendiri, Bekasi itu di depan lahan kita, insya Allah ya, itu akan jadi lahan Sumarekon Bekasi 2. Jadi pengembang besar setelah Sumarekon aja mau beli di tempat yang di Bekasi Babelan Sukaringin ya kan. Di situ ada tol Cilincing Cibitung. Oh, udah enak banget tuh Bapak Ibu ya. Udah enak banget, jadi banyak keuntungannya lah. Karena developer di Jakarta udah nggak bisa bangun. Dulu image saya yang menjual Bekasi itu ya, image Bekasi itu hancur. Hancurnya apa? Kayak Bekasi itu airnya jelek, Bekasi itu rawan begal, Bekasi itu panas, bener nggak sih? Betul. Ya kan? Dan alhamdulillah, jangan lihat sekarang. Saya bilang ke mereka itu jangan lihat sekarang untuk Bekasi. Jadi lihat nanti the nextnya. Apakah kalau misalnya di depan lahan kita ini lahan Sumarekon, lahan yang nggak bisa bertambah, artinya nilai jualnya ya pasti akan jauh tinggi, ya kan? Bener dong? Betul. Ya, terus mindsetnya lagi panas loh. Anda ini bukan beli kafling, bukan beli tanah doang, tapi Anda beli rumah loh. Iya. Ya kan? Kalau beli rumah itu pasti ada atapnya, pasti adem lah. Apalagi tinggal dikasih AC gitu kan. Kan seperti itu. Terus masalah Bekasi banyak begal segala macam. Oh maaf, sekarang ini banyak polisi, banyak TNI, ya kan? Dan dari Anda sendiri tidak mengundang. Artinya apa? Kalau Bekasi ini tergantung mau dimanapun kejahatan bisa terjadi. Kan kayak gitu kan? Kayak kalau kamu nih, kalau ibu-ibu nih atau siapapun pakai perhiasannya banyak gitu kan, ya kan? Terus jalan
pamer-pamer gitu kan. Kalau jalan pamer-pamer itu otomatis kan kayak mengundang. Jadi bukan lokasinya yang disalahkan, Betul. tapi dari pribadinya sendiri. Nah, itu yang kita ubah di mindset yang di Bekasi, dan alhamdulillah juga Bekasi udah berapa nih Pak? 1.700 unit. 1.700. Yes, Masya 1.700 Allah. unit. Bekasi dan Ciamis. Dan ini bukan cuma 2 lokasi ya, artinya lokasi Koprunas seluruh Indonesia. Betul, kita ada 30 lokasi bagus ya, semua ya. Bapak Ibu jangan lihat sekarang ya. Jangan lihat potensinya sekarang, tapi ngelihat 2-3 tahun ke depan itu bakal jadi apa. Nah, itu yang kita mau perhitungkan, dan dengan cara yang mudah ambil di Koprunasnya seperti itu. Iya Pak, memang mudah banget ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma pakai KTP ya, masih bisa bernafas. Di sini sudah bisa ngambil rumahnya ya Pak ya. Nggak peduli latar belakangnya apapun. Betul. Tadi salah satunya konsumen Bapak ya, seorang ojol gitu, cuman satu petak, nggak ada lantainya, tapi dia istiqomah nyicil di Koprumnas. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya Bapak Ibu yang sudah nempatin rumahnya di Koprumnas. Salah satunya Bu Karsina. Nanti mungkin Bu Karsina bisa kita undang nih ya, boleh, untuk ngobrol-ngobrol, dan itu luar biasa banget. Seorang wanita gitu ya, penjual Yakult biasa sudah nempatin rumahnya di Koprumnas. Pak, pesan-pesan untuk orang-orang yang belum percaya terhadap Koprumnas. Dulu kan Bapak yang termasuk nggak percaya ya Pak, dalam tanda kutip nih. Iya, sampai betul. akhirnya malah sekarang suksesnya di Koprumnas. Alhamdulillah, alhamdulillah benar. Gimana tuh Pak pesan-pesannya? Jadi pesan-pesannya sama Koprnas gini, kita gabung di Koprnas. Anda ya, semua yang menonton video ini, Anda kalau disuruh kan kita konsepnya mengundang ya, artinya kita tabayun dulu dengan Koprnas. Ya pasti dong ya. Tuh. Artinya biasanya orang banyak bertanya di Koprnas itu A, B, C sampai Z, tapi mereka ini tidak mau datang langsung. Yang tadi pertimbangan saya datang itu kan males ya. Tabayun dulu deh sama Koprnas. Koprnas ini kayak gimana? Karena kan di sini Koprnas alhamdulillah ya, dulu gedung yang kontrak, sekarang gedung milik sendiri. Nah, saran saya ya, ini Anda cukup bawa KTP, terus tabayun sama Koprnas. Tabayun, datang ke kantornya, ya, datang ke kantornya. Kita nggak peduli deh Anda nanti mau gabung atau tidak. Minimal Anda dengarkan dulu. Ya, seperti apa itu sih Koprnas, ya kan? Setelah itu Anda akan lihat dan Anda akan ngambil keputusan kalau di Koprnas itu syarat ambil rumahnya berkah tanpa riba dan juga tanpa ribet. Itu yang mau kita pahamkan, ya. Karena di sini kalau kita tahu ya tadi sering disebutkan dosa riba. Kita mau sampai kapan kena riba? Mohon maaf, kalau di masyarakat itu Anda berzina dengan ibu kandung Anda sendiri, itu pasti seluruh dunia gempar. Bagaimana nasibnya dengan Anda yang masih cicilan motor, panci kredit segala macam, ya, yang kena dengan bank, yang kena dengan riba itu sendiri. Dari situ, mohonlah, kenapa sih Anda tidak mencoba? Kenapa sih Anda tidak berjuang? Di sini Anda beli rumahnya berkah tanpa riba. Cuma dengan syarat KTP doang Anda bisa langsung ACC, dan ini tanpa riba. Ya, apa yang mau Anda pikirkan lagi di Koprnas? Solusi penghasilannya sudah diberikan. Ya, mau jadi agent, mau jadi cabang, atau mau jadi dealer sekalipun seperti saya, semuanya terbuka peluangnya. Artinya tidak menutup kemungkinan siapa aja bisa jadi developer sesungguhnya. Developer yang mandiri, developer yang tanpa bank, yang tanpa riba. Seperti itulah kayaknya. Ya, dari tadi kita sudah dengar ya kisah-kisahnya Pak Altam, luar biasanya beliau dan juga perjuangannya. Saya speechless dibilang iya, karena luar biasa banget ternyata untuk menjadi seorang direktur lokasi. Tapi saya membayangkan nih ya pemirsa, berapa ribu orang yang beliau bantu mempunyai rumah saat nanti STK ya Pak, setelah terima kunci. Itu pasti rasanya luar biasa ya Pak. Luar biasa Pak. Itu nggak bisa dijelasin Pak pasti. Benar. Karena yang tadi ya permisa yang tadi kita sudah dengar bersama ya Pak, Bapak itu bantu orang-orang yang beneran nggak ada rumah sama sekali, rumahnya pun terkesannya tidak layak, mohon maaf ini. Dan nanti saat Bapak serah terima kunci kepada mereka, luar biasa Pak. Pahalanya Sampai kayak merinding ya. Kita merinding sendiri. Membantu orang untuk bisa punya rumah itu suatu yang luar biasa. Betul. Karena nggak semua orang mindsetnya tuh saya bisa punya rumah. Betul. Bayangin kalau dia ngontrak bertahun-tahun, anak istrinya
dan Bapak mau mewakafkan diri di Koprumnas, meninggalkan zona nyaman yang tadi kita sudah dengar bersama, menjadi direktur lokasi itu nggak mudah. Masya Allah Pak. Alhamdulillah, artinya di Koprumnas memang benar-benar kita niatnya dari hati. Kita niatnya pengen bantu orang punya rumah, ya. Kita niatnya pengen ngebebasin mereka itu dari yang namanya riba. Ya. Kita syiar berantas riba bareng-bareng di Koprumnas. Ya. Gak mudah Bapak Ibu, karena kita memang seperti Pak Katon bilang ya, kita kayak tentang alam ya, tentang aturan yang ada sekarang gitu kan. Tapi alhamdulillah kita sejalan dengan apa yang ditentukan sama Allah dan Rasulnya. Artinya kita sama-sama syiar berantas riba. Itu dia sih poinnya. Ya, dan alhamdulillahnya lagi sekarang keluarga sudah Masya Allah ya Pak. Alhamdulillah dengan Koprumnas, alhamdulillah keluarga ya, kita nggak munafik ya, tadi sudah kehidupannya jauh lebih baik, ya kan, bisa lebih membantu keluarga, ya kan, ayah ibu semuanya, ya kan, bisa terbantu dengan kita tadi di Koprumnas. Masya Allah. Jadi teman-teman di sini yang mau ngambil lokasi Ciampea ya, ngambil lokasi Bekasi, nanti bisa langsung cari gedung kita, langsung datang ke kantor. Seluruh lokasi boleh lah. Iya, seluruh lokasi boleh. Seluruh Tapi lokasi ini boleh. karena ada direkturnya nih ya, nanti bisa langsung ketemu karena Pak Altam ini rajin ke kantor. Alhamdulillah. Ya Pak, nanti bisa ketemu kita, di searching aja alamat kita di Graha Koprumnas Jatinegara ya. Nah, nanti sudah ada di Google Maps-nya dan juga sudah ada di Google, bisa langsung datang dan itu titiknya udah pas ya, nanti langsung Gampang datang. banget. Pokoknya ini kan kalau misalnya gedung Koprumnas ini kan, Geraha Koprumnas searching itu kan gampang banget. Ini Iya. kan akses angkotnya juga ada gitu kan, mau naik kereta juga ada. Dekat Jadi stasiun Jatinegara. jangan banyak alasan deh kalau datang ke Koprumnas gitu kan. Iya kan, mau naik apa gitu kan, mau naik Iya. apa ada. Iya, oke. Gimana? Ya, saya di sini sebagai host berterima kasih kepada Pak Altam yang sudah mau diundang ke podcast kita kali ini. Ya, alhamdulillah sering-sering aja diundang. Oke, Karena Pak. seneng sih. Artinya, Seneng ya? ini kan kayak berbagi motivasi ya, kayak Iya, gitu Pak. aja Ya, sih. terima kasih Pak atas berbagi sharing kisah hidupnya, motivasinya yang tentunya menginspirasi kita semua. Nggak ada yang sangka dari seorang tukang sayur yang ngemper di jalan saat ini sudah seperti Pak Altam yang sekarang. Insya Allah akan ada Altam-Altam Rizky selanjutnya. Bapak Ibu yang nonton hari ini akan menjadi Altam Rizky selanjutnya ya Pak ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, sampai di sini sesi podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak.